Halo, saya Sugino Daryanto. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan saya tentang warung kasir sembako Mbak Niro. Kalau kemarin kita telah membahas tentang kasir, maka untuk kali ini saya akan menjelaskan sisi lainnya. Saya mulai dari utang. Ini manual, tidak ada otomatisnya, tidak ada yang perlu dijelaskan. Cukup diisi misalnya satu tanggal. Silakan. Ini hanya catatan pribadi saja, nggak otomatis. Kemudian di sini pengguna ini username dan password untuk kasir, daftar kasir di sini. Kemudian admin di sini. Ini bisa kita ganti, misalkan ini Niro, terus ini 1, 2, 3, 4 passwordnya. Maka nanti kalau login admin untuk membuka sheet menggunakan username dan password ini. Kemudian ini bisa kita tambahkan, misalkan Ujo, kemudian passwordnya 5555 begitu. Nanti bisa kita pakai salah satu ini dan nanti di kasir ini kalau kita klik akan bertambah ini jumlah kasirnya. Bisa kita pilih salah satu. Kemudian di sini ini waktu kasir login. Jadi waktunya nanti tersimpan. Kalau nanti udah banyak mau dihapus, tinggal di blok, kemudian di clear content, klik kanan, kemudian clear content. Ini jalan gitu. Terus untuk login enggak daftar. Untuk yang kolom nama barang ini diisikan nama barang selengkap-lengkapnya, sejelas-jelasnya supaya nanti dalam carian itu mudah. Kemudian di sini barcode-nya dimasukkan di sini, nomor barcode dari barang tersebut. Kemudian di sini kita bisa memasukkan kode supaya nanti yang mudah dihafal, supaya nanti pada waktu mengantarkan di kasir itu kita bisa langsung, misalkan telur kita langsung tekan T, itu sudah masuk telur. Kemudian GP juga masuk gula pasir gitu. Terus di sini singkatan barang ini nanti yang akan muncul di nota di stroke. Kemudian ini grosir 1, grosir 2, harganya kan dibedakan untuk grosir menjadi 3 level. Kemudian ini harga eceran dan harga beli. Untuk mengedit, kalau nanti datanya banyak sampai ribuan, maka caranya tekan insert, tombol insert di keyboard, otomatis masuk ke kotak pencarian. Kemudian kita ketikkan mana yang mau kita edit, misalkan gula pasir. Ini sudah dicarikan gula pasir, tekan Ctrl Z, otomatis dia akan masuk ke gula pasir. Tinggal kita edit gitu. Kalau sudah kita edit, kita mau masuk lagi, tekan insert lagi, mana yang mau di edit, misalkan pasak gigi presiden ini, tekan Ctrl Z lagi, maka dia akan masuk ke pasak gigi presiden gitu. Kemudian untuk yang cetak ini biasanya kalau printernya nanti setting printernya menggunakan kertas yang agak lebar, maka ini bisa digeser kolomnya, bisa digeser, dilebarkan gitu. Kemudian untuk lain-lainnya ini nanti otomatis, sedangkan yang nanti akan masuk ke printer itu kolom D, E, F, G, 4 kolom ini. Sedangkan ini nggak akan masuk. Ini bisa kita edit, namanya warung ini misalkan toko siapa, alamatnya ini bisa diedit semua. Kemudian logonya juga bisa dihapus, ganti logo. Kemudian untuk yang laporan harian, nah ini kalau formula kosong, misalkan saya hapus dulu. Pada waktu kita masukkan di kasir, mengentrikan di kasir itu, misalkan ini, kemudian lagi, misalkan, terus kita masukkan jumlahnya,
50.000, kemudian delete, masukkan lagi, karena jumlahnya ini 4, ini 6, ini mungkin yang harganya misalkan 8.000 rupiah belinya, kemudian masukkan lagi harganya di sini 200.000, kemudian delete, nah otomatis sisi tadi akan kembali, kita harus masuk lagi, Ctrl V, login, tadi sudah kita ubah, Miro, kemudian passwordnya 1234. Nah, sekarang kita lihat di sini sudah masuk tadi yang kita enterkan. Yang pertama tadi telur berpasir lagi seperti ini. Ini total harganya tadi ini dan ini. Kemudian di sini ringkasannya ini enggak sama, tetapi ini nanti dijumlahkan dari yang telur nanti dijumlahkan dengan telur jadi 1. Kan ini 1 kilo dan 4 kilo jadinya 5. Kemudian harganya juga dijumlahkan. Dan ini otomatis, jadi kalau nanti sudah banyak menentukan, sudah banyak melayani pembeli pada kasir, nanti akan otomatis masuk ke sini sendiri. Dan besok pagi, begitu hari dia akan bilang akan terhapus dan masuk ke arsip barang. Yang masuk ini, yang ringkasannya ini nanti akan masuk ke arsip barang. Sedangkan yang ini akan terhapus. Gitu. Terus stok ini mula-mula kita masukkan stok awal. Jadi misalkan ini mula-mula 10 semua atau berapa. Kemudian begitu kita melayani pembeli, maka otomatis ini akan berkurang dengan sendirinya. Otomatis dia akan berkurang. Terus di sini diisikan batas habisnya, misalkan ini batas 3 itu berarti habis. Nah, otomatis nanti yang kalau ini lebih kecil daripada batas habis, otomatis di sini akan muncul habis, dan di sini juga akan masuk. Misalkan ini telur habis, stoknya tinggal 3 gitu. Terus kalau kita mau menambahkan, misalkan kita udah pulaan, udah beli lagi, kita masukkan, misalkan udah ditambah 10 kilo gitu. Terus tekan tambah stok. Otomatis di telur ini tadi bertambah menjadi 13 dan ini hilang. 3 gula pasir, misalkan kita pulaan, kemudian mau kita tambahkan supaya 15 kilo atau 50, misalkan 50 kilo satu sak, jadi tambah stok, otomatis gula pasir nanti ini nggak bisa, nggak mungkin ini. Misalkan ini tinggal 2, kemudian ini batas habisnya 5, otomatis ini juga habis. Kalau kita tambahkan 50, kemudian kita tambah stok, otomatis dia akan menjadi 52. Gitu. Kemudian untuk arsip barang. Arsip barang ini otomatis, jadi kalau sudah setiap hari dia akan masuk dari laporan harian ini tadi. Ini kalau sudah berganti hari nanti akan masuk otomatis ke sini. Kemudian laporan barang ini adalah untuk menyeleksi arsip ini. Kan datanya banyak, jadi kalau mau menyeleksi susah pakai ini. Misalkan nama barangnya ini bisa kita ganti-ganti, misalkan mana yang mau kita seleksi, misalkan jumlah juga bisa atau harganya. Tapi kalau saya ingin yang nama barang ini juga bisa diganti-ganti. Misalkan ini
kita masukkan yang susu, otomatis dia akan terseleksi yang ada kata susu. Kemudian ini jumlahnya, kalau ini saya ganti tanggal aja. Nah, tanggal misalkan kita masukkan yang September, otomatis yang muncul cuma satu, yang susu kaleng biru, yang yang terjual bulan September. Nah, jadi untuk menyeleksinya. Terus untuk pengeluaran ini sebaiknya untuk memasukkan tanggalnya menggunakan kita ngopi di sini. Karena ini nanti akan masuk di sini supaya nulisnya nggak salah, ini aja di copy. Masukkan ke pengeluaran, Ctrl V, terus ini kecilin. Itu kemudian misalkan pijat, misalkan 2 juta. Kemudian lagi shopping, ini 5 juta, otomatis di sini jumlahnya harus lurus dengan ini tanggal supaya nanti bisa masuk misalkan 7 juta. Nah, maka di laporan ini akan muncul pengeluaran 7 juta otomatis. Dan ini akan berganti setiap hari. Kalau berganti hari dia akan langsung turun sendiri. Dia akan turun, di sini akan terisi tanggal yang baru. Begitu. Demikian penjelasan saya tentang sisi yang ada di warung kasir Sembako Mbak Niro. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.